Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara kenali risiko buta permanen. Tapi sebelum melangkah ke materi, kita sapa terlebih dahulu. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani Mbak Ina. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang di ruang tunggu pasien atau baru menunggu pasien, kemudian ada yang menyaksikan kita secara live ya Mbak Ina ya, dalam acara Orkes obrolan kesehatan. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang operasi mata ya Mbak. Retina, kenali resiko buta permanen operasi retina bisa jadi penyelamat. Kita di sini sudah hadir di tengah-tengah kita expert di bidang mata, Dr. Destri Hendastuti, spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ya Mbak Ina, Mas Lutfi gimana? Alhamdulillah sehat dokter. Ya, omong-omong tadi revisi sedikit. Desti ya, bukan Destri. Ya. Dokter nanti Desti bubur merah putih nanti ya kalau membuat nama. Ya baik, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang nih terkait kesehatan mata kita. Pernahkah pemirsa mengalami problem terutama di mata organ vital kita? Kalau kita mengalami kabur, bayangan kita menutup sebagian penglihatan atau kelihatan cahaya dalam benang-benang melayang di pandangan, hati-hati, itu bisa jadi masalah retina seperti itu ya dokter? Yap. Kemudian awal kali gejalanya seperti apa dok? Ya, oke, Mas Lutfi, mungkin nanti sebelum masuk ke gejala dan lain sebagainya, mungkin para pemirsa ini mungkin masih ada yang belum familiar. Bagian mata retina itu sebelah mana, gitu. Jadi supaya tidak kayak ilmu khayalan gitu ya. Jadi di organ mata itu ada suatu bagian di dalam bola mata yang namanya retina. Nah, ini ada anatominya, ada saya bawakan model ya. Jadi bola mata ini ada dinding bola matanya. Ya, lah retina itu adalah dinding bola mata yang bagian dalam. Ini maksud Mbak Ina ya. Jadi dinding bola mata itu ada 3 lapis. Kalau dari luar yang putih ini namanya sklera. Kalau sklera ini kalau kita ngaca gitu kan kelihatan nih putih ya. Oke. Habis itu di bagian dinding bola mata yang tengah ini kita nggak bisa ngelihat kalau dari luar. Namanya koroid. Koroid itu kayak pembuluh darah. Lah yang paling dalam inilah yang namanya retina. Jadi dinding bola mata yang paling dalam. Dia sebetulnya selapis tipis ya, selembar retina selapis tipis transparan dan dia menempel pada koroid yang merupakan dinding bola mata yang di tengah tadi begitu. Jadi kalau misalnya para pemirsa, loh Dito, mana tuh bagian retinanya, kalau dilihat tak ngaca gitu, oh ya nggak kelihatan. Jadi kalau untuk melihat retina itu harus membutuhkan bantuan suatu alat pemeriksaan gitu, dan itu yang ada ya di dokter mata ya. Di sini ada ya. Oh ya jelas di sini ada dong. Iya, insya Allah komplit. Begitu. Jadi kalau retina ini memang dia fungsinya jadi mata ini seperti kamera ya. Jadi dia itu alat atau menangkap sinyal. Ya, alat yang pertama menangkap. Jadi kita melihat suatu benda, itu ada rangsang sinar yang masuk ke mata kita, kemudian akan diteruskan lewat retina ini, Mbak. Jadi retina itu juga di sebelahnya ini ada saraf yang kemudian dia akan melanjutkan ke otak kita. Dan oleh otak akan dibaca. Sehingga kita bisa melihat benda yang sesuai kenyataannya, misalnya lihat meja, lihat Mas Lutfi yang ganteng, Mbak Ina yang cantik ini, gitu ya. Jadi sebetulnya yang membaca apa yang kita lihat itu otak kita. Jadi mata itu sebagai perantara alat pertama kayak kameranya, begitu ya. Nah, retina ini fungsinya untuk mengubah rangsang sinar menjadi rangsang listrik, kemudian disampaikan ke otak begitu. Nah, kalau keluhan yang di bagian retina ini biasanya yang sering dikeluhkan adalah yang pertama
kabur mendadak. Oh. Jadi penting itu kalau misalnya pasien datang kita tanya, Tiba-tiba. pasti keluhannya kan matanya kabur nih sering ya. Jadi kita tanyain perlahan-lahan atau mendadak. Ya kalau mendadak ini bisa jadi arahnya retina. Itu aktivitas tertentu atau gimana dokter? Bisa jadi pasien saya itu kadang-kadang tidak ada aktivitas tertentu, Tiba-tiba? bangun tidur, Oh. mata kabur mendadak, begitu bisa juga. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang Mas Lutfi tadi sampaikan di depan tadi, ada seperti yang melayang-layang. Jadi seperti benang, nah seperti benang-benang atau sawang-sawang atau nyamuk-nyamuk kecil yang berterbangan. Kalau kita lirak-lirik dia mengikuti gerakan tak beraturan, lah itu bisa jadi itu keluhan dari saraf retinanya. Iya. Begitu, kira-kira Jadi gitu. memang fungsinya sangat penting sekali. Oh iya, iya, saraf retina itu jadi dia lebih ke saraf gitu ya, iya. Soalnya Jadi hubungannya dari tadi ke 3 saraf. lapisan tadi Mbak Ina, 3 Iya. lapisan, lapisan yang ketiga ya dokter? Yang paling dalam itu. Selapis tipis. Ya. Dan di depan retina ini langsung ada cairan bola mata. Oh. Namanya vitreous. Vitreous. Ini yang membentuk bola mata kita menjadi bulat seperti balon bola. Ya, jadi kalau ada apa-apa dengan vitreous yang berkurang, misalnya kecelakaan atau trauma tembus gitu, vitreousnya keluar, ya otomatis bola mata akan kempes. Itu nggak bisa diisi ulang dokter? Wah, kok kayak ini ya, kayak isi apa air minum isi ulang. Berarti begitu itu cedera nggak bisa diperbaiki dok? Tergantung kondisinya. Nanti akan kita bahas lagi di selanjutnya kan iya. kita akan masuk ke operasi segala ya. Jadi itu. Jadi kalau keluhannya seperti itu, oh ya, terus kemudian yang ketiga bisa jadi seperti melihat kilat cahaya atau flash blitz pada Ya. kamera yang atau handphone itu kalau moto itu kan Ya, ada blitz. silau. Nah, itu kalau ada keluhan seperti itu Kilat. segera langsung periksakan ke dokter Oh. retina atau dokter mata paling tidak ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada jangan merasa sepele dengan keluhan demikian ya dok. Iya, betul. Jangan-jangan itu kelainan retina. Jangan-jangan itu merupakan kelainan retina. Jadi kalau mau ada problem mata silakan datang ke RSI Sultan Agung di Poliklinik Mata. Oke, Ketemu iya. Dokter Desti ya seperti itu. Ya, Nah, kenalan Mbak ya, Ina. Mas, Iya. ya. Dok, selain Oke. itu dok, apakah ada itu dok, pasien-pasien tertentu yang memang itu berpotensi untuk terkena retina matanya itu seperti Oke. diabetes atau apa kayak gitu? Ya, memang betul sekali Mbak Ina. Jadi retina ini sangat berpotensi untuk menyebabkan kebutaan permanen. Beda ya kalau dengan katarak ya. Kalau orang-orang kan biasanya sudah paham nih katarak itu seperti apa tanpa mengecilkan penyakit lain ya. Kalau katarak itu saraf retinanya baik, katarak dioperasi, diganti lensa tanam, penglihatannya insya Allah membaik kembali. Tapi kalau ada kelainan di retina dengan kataraknya dioperasi, bagus pasang lensa, penglihatannya tidak bisa maksimal atau bahkan mungkin tetap karena permasalahannya di sarafnya. Nah, seperti yang Mbak Ina tadi sampaikan, memang semakin kesini itu memang semakin banyak kebutaan permanen yang diakibatkan oleh diabetes. Jadi memang jangan meremehkan diabetes mellitus ya sebagai penyakit ya. Komplikasinya memang kemana-mana dan pertama yang terserang biasanya komplikasinya ke mata memang. Iya dok. Nah, yang paling sering itu kalau komplikasi dari diabetes ke retina itu namanya retinopathy of diabetica. Retinopathy of ya. diabetica. Dan itu gradingnya tingkat keparahannya memang berbeda-beda. Yang tersering sekarang karena masyarakat tidak tahu bahwa penyakit diabetes itu menyerang ke mata. Jadi periksa ke kami ini biasanya sudah advance, sudah lanjut. Makanya kalau ada penyakit diabetes itu yang penting itu screening untuk mencegah kebutaan permanen, jadi bisa dicegah. Nah, yang sering didapatkan di pasien yang periksa ke kami itu sering terjadi perdarahan pada ini, perdarahan yang bercampur pada cairan vitreous ini. Ya, jadi itu membutuhkan operasi. Harus dibersihkan begitu. Darahnya itu tadi. Iya, kemudian nanti retinanya bisa dilaser begitu setelah dioperasi. Kalau lebih tingkat yang lebih parah lagi, retinanya ini bisa ketarik-tarik gini,
Mas Lutfi sama Mbak Ina membayangkan ini, tahu Spiderman kan? Ya. Nah, Spiderman itu kalau mengeluarkan jaring Jaring, laba-laba ya. itu, nah itu retinanya bisa ketarik-tarik seperti itu. Nah, itulah Berarti sudah bisa pindah-pindah gitu, Dok? bukan pindah, jadi retinanya ketarik-ketarik ke depan. Oh, nggak sesuai. Iya, dengan nggak mulus seperti ini. Ya. Jadi sudah ketarik-tarik keangkat gitu. Ya. Jadi bisa sampai terjadi ablasio retina. Itu apa? Jadi ya itu ablasio retina ini retinanya yang nempel begini dia ngangkat, Angkat. Iya. lepas, bisa terjadi sobek juga. Berarti nggak pada tempatnya lagi. Iya, jadi itu membutuhkan operasi. Nggak semua rumah sakit itu mempunyai pelayanan vitreoretina. Kita Iya. punya, Dok. Alhamdulillah. Jangan ditanya. Jangan ditanya, iya. Jadi tidak semua rumah sakit itu yang ada dokter mata juga belum tentu ada pelayanan vitreoretinanya, gitu ya, gitu. Iya. Jadi itu, Mas. Jadi untuk selain diabetes tadi, Iya. kemudian bisa saja hipertensi. Hipertensi, ya. Hipertensi itu seringnya ke arah stroke mata. Jadi jangan dikira stroke itu cuma di badan aja, Iya. tapi biasanya tanda awalnya malah sudah di warning lewat stroke mata. Jadi penyumbatan di pembuluh darah retina. Gitu. Nah, itu juga kita juga ada alat yang untuk memfoto dan men-scan saraf retina. Berarti Jadi masuknya diagnostik ya, Dok, itu? diagnosis ada, kita iya. punya yang namanya OCT. OCT. Ya, jadi difoto nanti kalau saraf retinanya ada pembengkakan, kita bisa lakukan injeksi obat intravitreal. Jadi masuk ke dalam cairan vitreusnya. Jadi retina ini erat kaitannya sama cairan vitreus. Jadi biasanya vitreoretina gitu. Selain apa ya, diabetes, kemudian dari hipertensi, kemudian minus tinggi, miop tinggi, minus tinggi. Minus tinggi itu sering pada ini anak-anak muda. Nah, kalau minus tinggi, sering ya, kalau minus tinggi, biasanya komplikasinya retinanya itu menipis di bagian pinggir karena minus tinggi itu menyebabkan sumbu bola matanya memanjang. Lah, yang bisa memanjang itu hanya skleranya saja. Retinanya nggak bisa ngikuti, jadi akhirnya dia sobek di pinggir-pinggir. Kalau ya sobek ya, habis itu kalau tidak terdeteksi, akhirnya retinanya akan ngangkat. Terjadi ablasio retina. Lah kalau itu terjadi sampai ke retina, ke retina bagian tengah, itu penglihatannya langsung drop mendadak itu. Dan itu memang harus segera emergency, harus segera dilakukan operasi. Berarti ada operasi cito terkait mata, ya? Ada, ada. Selain infeksi, terus ablasio ini termasuk, terus perdarahan vitreus tadi juga termasuk. Ibu-ibu hamil juga yang minus tinggi itu nggak boleh ngejan ya, Dok? Nah, itu terkait itu kebetulan Mbak Ina nanya bagus ya. Jadi sebetulnya kalau ibu mengejan terkait minus itu sebetulnya tidak ada hubungannya, Mbak. Oh gitu. Iya, jadi sebetulnya tidak wanita pun bisa ablasio retina. Tidak mengejan pun bisa ablasio retina gitu. Jadi sebetulnya memang masih sering banyak yang konsul mengenai ini tadi, Mbak. Bagus. Jadi gitu, ibu hamil dengan minus tinggi ya. Jadi indikasi untuk persalinannya tetap kami serahkan kepada bidan dan dokter obgyn yang bersangkutan gitu. Minusnya lebih dari 7 atau 6 itu SC gitu loh, Dok. Ya, sebetulnya kalau dari mata itu tidak ada pengaruhnya karena memang apa namanya, memang tidak ada kaitan, karena laki-laki pun bisa terjadi, tidak mengejan pun bisa terjadi, tidak hamil pun juga bisa terjadi, begitu. Jadi memang tidak ada kaitannya. Kemudian seringnya, Dok, gimana maksudnya? Yang kasus ablasio retina ini seringnya itu tadi karena ini faktor apa? Minus tinggi. Minus tinggi ya. Minus tinggi itu yang paling sering. Kemudian diabetes. Kemudian trauma, bukan trauma psikis loh, Mas ya. Bukan trauma psikis ya. Gitu maksudnya trauma mekanik ya, kebentur. Kemudian misalnya ini kena anaknya, mainan sama anaknya, kemudian kena tangan anaknya gitu ya, kepukul gitu. Kemudian ke bahasa Indonesianya kesabet apa, Mas? Iya. Kesabet. Kesampluk. Ya itulah. Kena anduk biasanya Pak itu. Itu perih. Juga bisa. Ya, jadi hati-hati. Kalau misal perih kemudian nggak sembuh-sembuh, bisa ada arah ke situ nggak, Dok, kira-kira? Jadi kalau ini ya, kalau retina ini termasuk
mata yang Paling bagian dalam ya? belakang. Oh iya. Lah kalau misalnya mata merah, perih gitu ya, mengganjal gitu, itu biasanya disebabkan karena bagian mata yang depan. Depan ya. Justru berbahayanya itu kalau bagian belakang Iya. ada apa-apa tuh memang sebelumnya nggak ada keluhan biasanya malahan. Gitu, nggak ada keluhan misalnya itu tadi perih, ganjel gitu nggak ada gitu. Tiba-tiba gitu dok. Iya, kadang-kadang tanpa disertai merah, Iya. tanpa disertai perih, ganjel langsung kabur mendadak. Iya. Luar biasa pemirsa, itu organ vital kita. Jadi mata itu kan organnya kecil ya, tapi sekolahnya lama ya dok. Sekolahnya lama, kemudian bayarnya juga mahal. Operasinya Kecil juga. tapi Iya. itu karena kebesaran Allah ya mas. Kebesaran Kecil Allah. tapi luar Nah, biasa, luar biasa. kompleksnya. Kompleksnya. Iya. Jadi organ kecil, cuman ini kalau sudah dijelaskan sama dokter Desti tadi jelimet ternyata kita. Lumayan Dalamnya ya. ada sarafnya, Iya. ada macam-macam. Iya. Masya Allah. Ya. Kalau sudah muncul gejala nih dok, apakah masih bisa disembuhkan dengan obat atau harus operasi retina itu tadi? Iya. Jadi tergantung gejalanya ya mas ya. Jadi misalnya kalau sudah terjadi ablasio retina misalnya, itu memang tidak bisa dengan obat, harus dengan operasi. Kalau misalnya terjadi perdarahan vitreus, biasanya kita terapi dulu. Kira-kira dievaluasi sebulan, 2 bulan tidak bisa terserap sempurna, gitu. harus dibantu dengan operasi. Dan operasi retina ini kan menggunakan mesin khusus. Khusus ya. Tidak semua rumah sakit juga mempunyai Ya. mesin operasi retina ini, tapi di kita alhamdulillah sudah ada sejak lama gitu, nggih. Kemudian makanya kita kan unggulan memang. iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah mudah-mudahan masuk di layanan unggulan. Iya, mudah-mudahan semakin maju dan berkembang ya. Amin. Makin Kebetulan manfaat pada untuk umat. siang hari ini bertepatan dengan 20 tahun ya dok 20 ya? tahun Sultan Agung Ya, Eye Center. ya, Yeay, ya. alhamdulillah. Selamat berkah. Amin amin, manfaat untuk umat. Amin, amin. Jadi semakin jaya, kemudian semakin lengkap lah. Ini kan sudah lengkap. Nanti ketika ada inovasi-inovasi mungkin bisa diperlengkap lagi ya dok ya. Iya, amin amin. Nah, dokternya juga sudah banyak, kemudian alatnya sudah canggih yang kita punya, masuk di layanan unggulan juga Sultan Agung Eye Center. Ya. Jadi Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ina? Jadi tadi mungkin menambahkan sedikit, Iya. tadi terapinya jadi biasanya kalau dokter itu kan bertahap ya. Iya. Misalnya dengan terapi obat dulu nggak bisa, lanjut kemudian solusinya apa meningkat begitu ya dengan tindakan. Jadi kalau tadi retinopati diabetika itu Mbak bisa selain disuntik tadi ada kalau kita foto pakai OCT di Sultan Agung Eye Center kan ada alatnya. Kalau ternyata terbukti ada pembengkakan saraf retina bagian tengah kita suntik pakai obat masuk ke dalam cairan bola mata. Tapi kalau tidak ada pembengkakan, kemudian ada indikasi untuk laser, kita laser. Kita juga punya lasernya, laser retina. Setelah itu jika ada komplikasi yang lebih lanjut yang mengharuskan operasi, baru kita lakukan operasi retina namanya vitrektomi. Iya. Berarti itu tidak mengenal usia ya dok ya? Oh nggak mengenal. Bisa anak kecil, muda, tua. Iya bahkan kemarin pasien saya itu juga ada yang namanya retinopathy of prematurity. Jadi jadi nih Mbak Ina, retinopathy of prematurity ini terjadi pada bayi-bayi prematur. Jadi ada kriteria indikasi untuk bayi-bayi prematur itu untuk di screening retinanya. Ya jadi nanti mungkin bagus ini rumah sakit inovasi RSI mengadakan untuk retina dan anak. Jadi jadi untuk screening karena sudah masuk ke Kemenkes 6 prioritas penyakit untuk penanggulangan penyakit ini termasuk kebutaan pada anak. Jadi ROP itu masuk. Jadi kita sedang menggalakkan screening retinopathy of prematurity. Jadi bayi-bayi yang prematur itu kerjasama dengan dokter anak ya, ada kriteria indikasi tertentu bahwa bayi tersebut harus di screening retinanya. Berarti yang menentukan memang dokter anak ya? Iya, karena dokter mata nanti akan mendapat konsulan dari dokter anak. Iya, karena itu kalau terlambat itu masa depannya ya akan buta seumur hidup. Buta permanen ya dok? Iya, buta permanen. Begitu. Memang gejalanya di bayi-bayi prematur itu potensial untuk matanya. Karena kan perkembangan pembuluh darahnya kan juga belum lengkap, karena belum cukup umur ya, dan berakhir juga dengan ablasi retina total yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi
mungkin memang masyarakat juga belum banyak yang tahu ini, karena nakes juga belum semuanya tahu retinopati prematur itu apa begitu. Jadi jarang terpapar jarang terpapar. Jadi mungkin nanti kita mulai dari nakesnya dulu, setelah itu nanti kita sambil sembari sharing ke masyarakat supaya ibu-ibu hamil juga lebih aware terhadap bayinya. Begitu. Ternyata kalau dibiarkan juga berbahaya ya dok ya? Oh bahaya sekali. Jadi ada indikasinya kurang dari 1.500 gram harus di screening, kurang dari 32 minggu harus di screening begitu ya. Jadi yang ibu hamil atau anaknya mengalami gangguan, jangan dianggap sepele juga tadi ya Mbak ya. Kita tadi tidak mengenal usia kalau gangguan mata bisa pada anak, remaja, dewasa, bahkan kalau orang tua yang memang sudah melalui faktor degeneratif ya dok ya, seperti itu. Kemudian ada yang harus dihindari mungkin dok, atau lifestyle, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengacu ke gangguan retina itu tadi. Ya, itu tadi yang sekarang lagi in, Mas. Yang makin in itu ya karena diabetes mellitus. Jadi ya mungkin pencegahannya sesuai dengan penyakit diabetesnya lifestyle dan lain-lain begitu ya. Iya, berarti memang diabetes ini ngetrennya kan nggak usia tua ya dok ya? Iya, sekarang aja banyak remaja loh. Sekarang pasien-pasien saya itu makin muda Mas, sudah diabetes. Kalau saya tanya umurnya berapa? 32. 30 bahkan masih anak-anak itu sudah insulin. Gitu. Jadi memang semakin kesini semakin marak dan peningkatan kebutaan akibat diabetes ini yang meningkat. Ya makanya memang jangan sampai terlambat. Memang kalau mempunyai atau diagnosis diabetes terutama itu harus segera screening periksa ke dokter spesialis mata untuk di screening apakah sudah ada komplikasi retinopati of diabetikanya gitu. Kemudian selain kita nih, selain rekan-rekan atau bahkan pemirsa, sebaiknya untuk mewaspadai hal demikian rutin cek retina meski tidak merasa ada gangguan atau tidak ada keganjalan gitu dok. Ya kita harus cek tetap ya dok ya. Ya makanya di dunia kesehatan itu kan ada yang namanya kan medical check up. Nah itu di situ pentingnya mendeteksi dini penyakit-penyakit yang silent symptom, artinya tidak menimbulkan gejala. Nah di situ pentingnya medical check up Mas. Jadi meskipun nggak ada gejala, jadi ketahuan nih penyakitnya apa gitu. Jadi tidak tidak kelewat atau ada gejala. Tidak kecolongan gitu ada silent symptom, ada silent killer Wah, itu yang silent itu yang bahaya. Yang silent itu yang bahaya ya. Bahaya Mas dok. Iya betul. Dok, kalau berbicara tentang operasi mata itu tadi, apakah memang harus dibedah atau gimana? Kan biasanya orang-orang mau operasi mata nih. Iya malah gitu. Bahkan pasien saya nanya, apakah itu matanya dikeluarkan kemudian dimasukkan lagi? Wah saya jadi bayangan awam memang seperti itu. Jadi kalau operasi mata, ya matanya tetap di tempat, begitu ya. Jadi matanya itu tetap di tempat, posisinya tidur ya. Saya kalau operasi retina memang biasanya bekerja sama dengan dokter penyakit dalam dan dokter anestesi meskipun tidak dibius total. Jadi pasien-pasien retina itu terutama diabetes gitu ya, biasanya pasiennya memang kondisi sistemiknya itu memang sudah advance ya, kondisi sudah lanjut. Jadi tetap membutuhkan konsul ke dokter penyakit dalam sesuai umur ya, kemudian dokter anestesi ya. Jadi biasanya hanya disuntik di regional saja, di kelopak. Kalau operasi retina saya ya dilakukan oleh dokter anestesi. Kemudian ini kalau operasi retina itu karena dia letaknya di dalam, itu kita pasang alat 3. Jadi seperti laparaskopi ya Mas. Jadi ada kamera gitu deh. Kita nggak kamera sih ya. Jadi ini kita pasang 3. Di sini itu nanti ada kanul yang mengeluarkan air supaya tekanan bola matanya stabil, tidak kempes. Dicoblos itu dok? Iya ada alatnya. Kemudian yang 2 ini, yang satu untuk senternya, yang satu untuk alat untuk mengerjakannya. Nah dokter retina itu romantis Mas, Mbak. Soalnya apa? Kenapa kok romantis? Karena kita itu kalau meriksa dan operasi itu dalam kondisi gelap. Jadi kalau meriksa itu biasanya kita lampunya dimatikan. Begitu juga kalau operasi.
biasanya lampunya juga dimatikan. Gitu. Kalau operasi lain kan malah Iya ya. Kalau kita romantis selalu gelap-gelapan. Itu kita juga main radiasi dok itu? Enggak sih, Enggak enggak. ya? Jadi kita ini nanti kemudian alat yang masuk itu ada selang, kemudian masuk ke mesin khusus vitrektominya. Vitrektomi itu. Iya, jadi pertama biasanya vitreusnya, cairan vitreusnya itu akan dibersihkan dulu. Ini coba. Oke. Jadi cairan vitreusnya akan dibersihkan dulu ini. Berarti nggak pakai alat siam ya dok ya? Oh Beda ya? enggak perlu. Ya, jadi nanti kita langsung ini dibersihkan dulu pakai alat vitrektornya, bersihkan, baru nanti kalau misalnya ini ada ablasi, ada sobekan, cairannya kita yang di baliknya retina, kita bersihkan, kemudian sobekannya kita laser. Kemudian nanti di akhir tadi ya Mas bertanya ya, apa bisa nggak diperbaiki kalau vitreusnya ini keluar. Nah, ini justru kalau operasi retina vitreusnya memang dibersihkan. Kemudian di akhir nanti kita isi tamponnya. Oh gitu. Tamponnya bisa gas, bisa minyak silikon, ya bisa udara saja, bisa air saja. Begitu. Tapi khusus itu ya pemirsa, bukan air isi ulang yang kita bisa. Nah itu. Pagi air keran bukan ya Mas. Wah luar ya biasa jadi begitu. Sekali. Jadi sekali tindakan itu kira-kira berapa lama dok? Tergantung kasusnya keparahannya ya, kasus ya. Case by case ya. Bisa saja kalau misalnya dia simple, bisa saja setengah jam sejam. Tapi kalau memang yang sudah komplikasi dari diabetes yang sudah advance sekali, saya pernah operasi sampai 4 jam. Gitu, karena kita operasi juga pakai mikroskop. Jadi pakai mikroskop, pakai alat, ya. Jadi betul-betul kita terus pakai lensa. Jadi betul-betul harus detail gitu ya. Jadi silent symptom sama silent killer ini saling berhubungan. Kalau di pembuluh darah kalau di pembuluh darah itu jadinya kerak dok. Jadinya kerak. Kalau di mata ini tadi kelainan di retina itu tadi juga lumayan berbahaya. Enggak lumayan sih, memang berbahaya. Jadi harus aware ya mbak kita ya seperti itu. Kalau ada keluhan, kalau kemudian yang bahaya itu tanpa keluhan. Nah kalau tanpa keluhan justru malah berbahaya ya dok ya. Kalau ada keluhan kan kita cepat-cepat periksa ke dokter. Nah gitu. Misalnya mata merah, cepet-cepet langsung ke dokter karena nggak tahan. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya sudah santai-santai lah gitu. Tiba-tiba. Kalau mata kita setiap tanggal tua check out. Mungkin apakah ada teknologi yang terkait operasi retina ini tadi ya dok ya, sekarang sudah canggih lah, atau minimal invasif atau minimal resiko, termasuk untuk orang yang sudah sepuh atau orang tua yang kalau diabani operasi, kalau orang awam kan takut gitu loh dok, seperti yang dokter Desti gambarkan tadi, matanya dikeluarkan, kan jadi ngeri ya, kayak gitu. Iya, jadi kalau operasi retina insya Allah memang sudah lebih aman ya, apalagi untuk orang tua. Saya pernah operasi di usia pasien saya itu 90 tahun, apalagi mungkin justru malah kalau untuk lansia itu malah berpikirnya mungkin untuk anestesinya ya. Anestesi biusnya ya. Biusnya ya. Kalau sudah lansia, tapi di saya operasi dengan saya itu kan tidak menggunakan bius total. Apalagi kondisi pasien juga biasanya laboratoriumnya merah semua. Nah makanya saya kerjasama dengan dokter anestesi, dokter Kinanti sih yang sudah mengambil ophthalmic anestesi. Jadi beliaunya menggunakan teknik regional block. Memang ada khusus spesialis anestesi mata. Jadi beliaunya sudah mengambil itu. Saya biasanya bekerja sama dengan beliaunya. Jadi pasien-pasien lebih aman, apalagi yang usia sudah sepuh-sepuh ya. Dan biasanya operasi saya memang tidak pakai jahit. Ya, tidak hanya operasi katarak yang tidak pakai jahit, tapi ini operasi retina juga saya tidak memakai jahit, insya Allah. Kemudian untuk masa pemulihannya dok, setelah pos operasi retina itu? Ya, kalau masa pemulihannya biasanya stabilnya itu sebulan ya. 1 bulan. Post op itu pasca operasi biasanya stabilnya sebulan. Hanya kalau kita mengisikan isinya pengganti cairan bola mata itu tergantung. Misalnya minyak silikon. Minyak silikon itu setelah dia bisa membantu menempelkan retina yang tadinya ngangkat ablasio, itu sekitar 2-3 bulan minyak silikonnya harus dikeluarkan lagi. Setelah diisi dikeluarkan? Iya, karena dia hanya membantu menempelkan retina saja. Berarti sementara ya dok? Iya. Kalau retinanya itu ngangkat lagi,
harus ditempelkan lagi sampai dia nempel. Dievaluasi. Iya, apalagi usia muda. Usia muda itu setelah ditempelkan retinanya, resiko ngangkat lagi besar kalau usia muda itu. Ya, jadi kita juga edukasinya juga harus kuat. Ya, dan misalnya diisi gas atau minyak silikon, ada posisi-posisi tertentu yang pasien harus lakukan. Iya. Seperti tidur telungkup begitu. Jadi ada yang ditutup juga ya, Dok ya. Kemudian yang ditetes-tetes itu, Dok, masuk nggak itu? yang ditetes bagaimana? Memang setiap berapa menit oh gitu iya. Itu persiapan operasinya. Jadi kalau operasi retina atau pemeriksaan retina itu memang membutuhkan obat tetes untuk melebarkan pupil atau manik matanya. Kalau enggak ya enggak kelihatan karena ini lokasinya di belakang. Jadi manik matanya ini, pupilnya ini harus dibesarkan dulu supaya kita bisa melihat belakang ini. Kalau enggak, kalau masih ini kan dia masih ada refleks pupil ya. Nggak akan bisa kita ke belakang. Ngintipnya susah. Iya, ngintipnya susah. Berarti itu juga jadi ada bagian-bagian khusus sendiri juga ya, Dok ya? Dari organ itu tadi, kalau vitreoretina, kemudian apalagi itu kan pasti ada sendiri, ada kornea, ada pupil, iris gitu. Sangat luar biasa pemirsa. Kalau kita bicara terkait mata itu memang sangat penting ya. Satu, mata uang, mata pencahayaan. Iya, yang nggak bisa sembuh mata keranjang lah. Nah, seperti itu yang jadi materi kita pada siang hari ini. Terus yang terakhir nih teknologi tadi ya. Yang terakhir mungkin Mbak punya kata-kata mutiara atau pertanyaan. Ayo dong untuk itu. Quotes of the day. Quotes of the day dong. Iya. Pesan untuk kita semua dokter. Ya itu tadi. Jadi jangan remehkan keluhan di mata ya. Menurut saya penting untuk melakukan medical check up tanpa menunggu harus ada keluhan di mata. Jadi sehingga ada penyakit-penyakit yang silent symptom atau tidak menimbulkan gejala bisa terdeteksi dini. Begitu saja. Paling tidak periksakan mata Anda itu setahun sekali bila tidak ada gejala. Paling tidak ya, minimal setahun sekali. Ya. Gitu pesannya. Pernah Mas Lutfi check up mata? Ayo mampir ke Sultan Agung Eye Center. Padahal satu ini ya, satu lokasi ya. Nah, kalau kita MCU biasanya kan cek lab itu kan. Gitu aja. Mata kita jarang kalau tidak ada keluhan itu tadi. Iya, nanti bisa diusulkan berarti ya. Karena yang bahaya itu yang silent itu. Iya, yang silent. Ya tak terasa obrolan kita karena menarik ya pemirsa ya. Jadi pesannya Dokter Desti tadi, jangan biarkan keluhannya semakin berlanjut. Kalau ada keluhan, segera periksa atau cek di klinik mata kita di RSI Sultan Agung pastinya. Di sini lengkap, dokternya pun juga lengkap. Obrolan 30 menit tak terasa begitu menarik. Waktunya kita undur diri. Saya Ahmad Lutfi Solahuddin beserta Mbak Ina dan Dokter Desti undur diri. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya bertutur kata, saya pribadi dan Mbak Ina mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya Ahmad Lutfi dan Mbak Ina dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.